Kita bangkit berdiri. Kita mau muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita katakan haleluya. Ini kami Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus, Yesus, haleluya. Ku Yesus sujud di hadapanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus, di hadapanmu.
naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. 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 Kami rindukan Tuhan. Haleluya. Di pagi hari ini untuk menerima segala berkat dari Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Yang percaya kita katakan bersama, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Pengharapan kita hanya Yesus saja, amin. Amin. Karena Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Pengharapanku
bagi siapapun yang mau membagikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Kita katakan, Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwaku. Yesus lepas dosaku. Yang doa selamat dan kesenanganku. Yesus biarkan namaku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Saya mengambil waktu untuk bersaksi pagi hari ini. Kejadiannya tadi malam, Bapak Gembala pun tidak saya ceritakan. Tapi kalau saya bisa ada seperti saya ada pagi hari ini, dan pastori itu terselamatkan dari kebakaran, itu luar biasa. Tadi malam kami selesai makan, selesai kerja, saya bilang sama Mimi, cepat-cepat mandi. Orang dong mau refreshing dulu malam ini. Mau bujuk Pak Opa yang usah makan di rumah. Orang pergi di mall, ada Oma poin-poin yang Oma dapatkan, orang mau tukar. Jadi kami pergi, ternyata sampai sana ndak bisa parkir mobil, cari makanan, semua makanan ada orang banyak tapi close, kehabisan bahan makanan. Akhirnya kami pulang sampai di sini sudah 10:30. Saya masuk di dapur, saya bikin mie buat Om, dan saya masuk di dapur, saya lihat banyak sekali semut yang besar-besar, yang merah di atas kompor, di meja, di rak piring. Sementara saya baru nyalakan api kompor, masak air. Dengan tidak berpikir panjang saya ambil obat nyamuk dalam yang besar ya, kemasannya yang paling besar. Saya semprot di meja, akhirnya saya semprot di meja dekat kompor. Saya tidak sadar, saya semprot di api. Dan itu pak, saya kaget, darah itu saya bilang. Dan tabungnya menyala. Api itu ada di tabung dan saya lempar itu dalam nama Yesus. Tapi saya tidak keraskan suara, saya tahu Om akan panik. Luar biasa, apinya mati di tabung itu mati. Saya ingat kejadiannya Pak Sompi, waktu dia bakar sisa hairspray, itu meledak dan itu melukai seluruh tubuhnya. Puji Tuhan, saya diam, saya tidak bilang apa-apa sama Om. Saya bilang terima kasih Tuhan. Pagi hari kami berdoa, saya cuma bilang, Tuhan, kok kami masih ada, 1 hari lagi kami akan melewati tahun 2023. Tuhan telah memelihara kami sepanjang tahun. Dan kalau kami masuk tahun 2024, saya percaya Tuhan pasti memelihara kita seperti Tuhan memelihara di tahun 2023. Saya bersyukur sepanjang malam saya merenungkan betapa baiknya Tuhan. Kalau tabung itu meledak di tangan saya tidak tahu apa jadinya. Sementara kompor gas lagi menyala, lampu semua saya nyalakan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memadamkan api di tabung itu, kalau bukan Tuhan yang menghilangkan gas yang keluar dari tabung itu, api di kompor itu menyala, Bapak Ibu, sampai menutup setengah dari ceret yang besar itu. Saya hanya bisa bilang terima kasih. Saya tatap itu kompor dalam nama Yesus, tapi saya tidak keluarkan suara sampai itu api menyala, yang menyala karena gas obat nyamuk itu habis dan tinggal nyala dari kompor gas. Dan tabung yang saya lemparkan lantai itu tidak meledak, apinya padam. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan pemelihara hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita, amin. Saya masih buka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang mau
membagikan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Yesus, kita naikkan pujian ini. Yesus pelepas dosaku. Yang baik dan penuh kasih. Saya juga kalau saya masih hidup sampai saat ini adalah kemurahan dan kasih Tuhan. Sejak tanggal 15 Desember kesehatan saya sangat-sangat terganggu. Pertama gula saya naik hampir 400. Lalu kemudian turun hanya gara-gara saya minum sambil lotok 2 kali. Turun tinggal 71 dan saya menjadi oleng, pusing, tidak ada keseimbangan, sama sekali tidak enak badan. Waktu saya memandu puji-pujian choir tanggal 24 kalau tidak salah, saya hampir jatuh karena pusing. Tapi di dalam hati saya bilang, dalam nama Yesus saya bisa sampai selesai ibadah, sehat pulang. Saya pulang ada kekuatan. Tetapi tiba-tiba darah saya lagi turun, sampai sekarang masih turun. Sekarang 95,53 di tensi tadi malam. Jadi secara manusia saya dari rumah tadi masih takut-takut sampai sekarang. Seperti Ibu Gembala punya kesaksian tadi, kalau saya bisa melewati sepanjang tahun 2023 hanya kemurahan Tuhan. Satu hari lagi saya akan melewati dan saya minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada saya, umur panjang. Sehingga di tahun 2024 saya lebih lagi melayani Tuhan. Tadi saya masuk gereja, saya menangis, saya bilang, Tuhan terima kasih saya masih bisa datang ibadah. Terima persembahanku yaitu puji-pujian, hanya ini yang bisa aku bawa kepadamu. Ucapan syukur lewat puji-pujianku. Dukung saya dalam doa supaya gula darah, kolesterol dan tekanan darah saya bisa stabil, jangan turun, jangan naik. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Bersama Yesus kita dapat lakukan perkara yang besar, amin. Amin, kita punya Tuhan yang bisa untuk kita andalkan. Mari kita bangkit berdiri, kita masih mau memuji Tuhan. Bersama Yesus kita dapat lakukan perkara yang besar. Haleluya. Jalan keluar untuk masa
Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Haleluya. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Dari awal kita, Allahku kan memenuhi, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan, yang mustahil bagi Dia. Amin. Dahsyat segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku
kasih dan kemurahan-Mu. Sebab itu ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Engkau terlalu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian ya Tuhan. Suatu pujian syukur yang sudah dinaikkan kepadamu, karena Engkau yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, semua itu yang sudah terjadi adalah dalam tuntunan-Mu, dalam kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini sedianya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar sebelumnya Tuhan Engkau sucikan tanah hati kami, terutama Tuhan pendengaran kami. Biar sebentar taburan firman-Mu boleh masuk dan tertanam dan menjadi berbuah-buah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu tetap tinggal dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus. Bahkan kami semua ya Tuhan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sehat. Puji Tuhan. Mohon suaranya sudah di setel dan jangan dirubah-rubah lagi. Itu sangat mengganggu. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang terakhir untuk tahun 2023. Hari yang ke-364. Kalau kita hitung saudara-saudara, karena bulan Februari tahun ini hanya sampai tanggal 28. Kalau nanti tanggal 29 berarti 365 hari dalam satu tahun. Puji Tuhan. Kalau kita masih ada seperti kita ada hari ini, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Tidak satu hari kita lewati tanpa pertolongan Tuhan. Karena Tuhan memelihara kita saudara-saudara. Dari hari pertama sampai hari terakhir di setiap tahun, Tuhan tetap melindungi saya dan saudara. Seperti apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Ulangan 11 ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi Tuhan mengawasi bangsa Israel tatkala masuk ke tanah perjanjian, asal mereka memperhatikan segala perintah Tuhan. Maka Tuhan di sini dalam firman-Nya berkata, kamu akan tinggal di suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Dan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kita sudah tiba di akhir tahun saudara-saudara. Ini suatu bukti Tuhan pelihara saya dan saudara. Bisa bilang amin? Dan kalau Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 9, kita lihat Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian
dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia pegang janji. Setiap janjinya yang dia sampaikan dalam firman-Nya, saudara-saudara, tidak ada satu yang tidak digenapi. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang setia. Perhatikan kata firman Allah, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Sekali lagi, tidak ada janjinya yang tidak terpenuhi. Yosua di dalam kepemimpinannya terhadap bangsa Israel, sampai 2 kali dia peringatkan bangsa yang ia pimpin bahwa Allah itu menggenapi semua janjinya. Kita lihat di dalam pasal 21 ayat 45, Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Tidak kurang sedikit pun apa yang Tuhan janjikan, semua terpenuhi. Kita lihat lagi dalam pasal 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Jadi Allah yang kita sembah, yang kita percayai, bahwa Allah yang setia. Segala janjinya khusus kepada bangsa Israel. Yosua mengingatkan mereka bahwa semua apa yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa kita tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak satu pun, saudara-saudara, yang Tuhan lupakan. Karena dikatakan dalam Ulangan 11 ayat 12 tadi bahwa matanya mengawasi negerimu. Musa ingatkan mereka bahwa mereka keluar dari tanah Mesir, sebuah tanah yang sulit bagi mereka. Dalam dunia pertanian dikatakan kalau mereka membuka lahan harus diairi, kalau tidak bisa hidup tanaman. Tapi kamu akan masuk ke tanah Kanaan yang berbukit-bukit dan berlembah-lembah, yang menampung air sebanyak mungkin, sehingga tanah itu subur dan penuh dengan penghasilanmu. Karena mata Tuhan, dikatakan, mengawasinya dari awal tahun sampai akhir tahun. Saya kira kalau kita semua akan bersaksi pagi hari ini, kita akan juga menyaksikan bahwa dari awal tahun 2023, hari yang pertama sampai hari yang terakhir, kita terus mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Walaupun ada serba-serbi kehidupan, ada suka, ada duka, ada masa-masa sulit, ada masa senang. Tapi kesemuanya kalau kita hitung, kalau kita masih ada, saudara, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Mata Tuhan mengawasi kita dimanapun kita pergi dan berada. Ini janji Tuhan, bahwa pengawasan Tuhan terhadap saya dan saudara di sepanjang tahun, Tuhan tidak lalai. Matanya menjelajah seluruh dunia. Mari kita lihat satu ayat di dalam 2 Tawari mungkin pasal 16 ayat 9 kalau saya tidak salah ingat. Iya, betul. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
Jadi mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh mata Tuhan. Karena Allah itu Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, saudara-saudara. Itu adalah sifat dasar dari Allah kita. Dia mengawasi kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Tapi untuk kita rasakan, untuk menikmati dan mengalami pemeliharaan Tuhan, kita lihat ada syarat. Kalau pengawasan Tuhan seluruh dunia, orang jahat, orang baik, Tuhan perhatikan semua. Artinya Tuhan melihat, Tuhan tahu semuanya. Tetapi bagi mereka yang bersungguh hati kepada Dia, itulah yang menjadi perhatian Tuhan. Kalau kita bersungguh hati terhadap Dia, Tuhan akan menyatakan kehadirannya di dalam hidup kita. Mungkin kita ada mengalami tekanan, ujian, cobaan, gelombang kehidupan, saudara-saudara. Tapi Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Dalam segala situasi, dalam hidup kita yang mengasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kita lihat mata Tuhan itu menjelajah di seluruh bumi. Setiap tahun dari hari ke hari, dari awal tahun 2023 sampai hari ini, hari yang terakhir, saya percaya sesuai firman ini, mata Tuhan tetap mengawasi saya dan saudara. Puji Tuhan. Lalu dikatakan kalau kita bersungguh hati terhadap Dia, dikatakan di sini Tuhan melimpahkan kekuatannya. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Yang penting kita bersungguh hati terhadap Dia. Jangan mengiring Tuhan setengah hati, tapi dikatakan dengan sepenuh hati. Maka pengawasan Tuhan akan berlaku bagi kita. Tidak ada satupun, Yosua berkata, tidak ada satu janji dari Tuhan yang tidak digenapi. Raja Salomo juga berkata dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 56. 56. 1 Raja-Raja 8 ayat 56 ada? Iya. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel. Tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Sama-sama kita baca. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semua dipenuhi. Tidak ada satupun, saudara-saudara. Ini luar biasa Tuhan yang kita sembah. Karena Dia adalah Allah yang setia. Setia pada janjinya. Untuk itu kita sebagai orang percaya tetap meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Bisa bilang amin? Ya. Dalam perjalanan hidup kita di tahun 2023 ini, pasti ada banyak hal yang menjadi ganjalan, halangan dan rintangan. Bahkan juga merupakan ujian dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sampai hari ini masih ada, itu karena Tuhan berjanji Dia tidak membiarkan kita. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Jadi orang percaya jalan hidup kita, saudara-saudara,
bukan jalan tol. Jalan lebar itu tidak ada hambatan, orang santai saudara-saudara. Tapi kalau jalan yang penuh tikungan, ada yang sempit, ada mungkin yang sedikit rusak, kita akan penuh kehati-hatian. Kalau Tuhan bawa kita ke sana, bukan berarti Tuhan membiarkan kita harus dicobai untuk menghabisi kita, tidak. Tapi kenyataannya Tuhan itu setia. Dia mungkin luaskan ujian cobaan datang, tapi pada akhirnya dikatakan Dia akan memberi jalan keluar. Bisa bilang amin saudara? Haleluya. Ini mendidik kita, mengasah kita supaya kita mempercayai bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang setia. Dia setia walaupun kita ada dalam pencobaan. Ingat, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudara. Haleluya. Tuhan pelihara. Dalam 2 Tesalonika 3, mungkin ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan pelihara kita dari hal-hal yang jahat. Ini adalah kesetiaan Tuhan yang kita perlu syukuri sampai pada hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bisa bilang amin saudara? Tuhan itu setia. Dia berjanji menyertai kita sampai Ia datang kembali. Sehingga kita akan disempurnakan. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Tuhan yang memanggil saya dan saudara menjadi pengiringnya, pengikutnya. Dia adalah Allah yang setia. Ia juga akan menggenapinya. Apa yang Dia akan genapi saudara-saudara? Kita mundur ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pemeliharaannya terhadap kita dikatakan Dia jaga dan pelihara kita sampai Ia akan kembali saudara-saudara. Dia akan datang lagi. Dia berjanji setiap orang yang bersungguh hati kepada Dia, roh, jiwa dan tubuh kita dipelihara sampai sempurna. Tidak akan kurang saudara. Haleluya. Bisa bilang amin? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita ini, kadangkala kita memang terserandung. Apa maksudnya terserandung? Kita terantuk. Mungkin kita terjatuh. Apakah itu di dalam sebuah pelanggaran? Karena kita semua ini masih hidup dalam tubuh. Kita masih ada dalam keadaan yang seperti kita hidup di dunia ini saudara-saudara. Kita belum ada di awan-awan. Kita masih bergaul dengan manusia-manusia yang tidak mengenal Allah. Mungkin mengenal Allah tapi tidak sungguh-sungguh. Kita berada di tengah-tengah masyarakat yang masih suka melakukan dosa dan kecemaran. Kadangkala saudara-saudara kita bisa terbabit di dalamnya. Apakah lewat perkataan, lewat pikiran, bahkan juga dalam tindakan dan perbuatan. Tetapi saudara-saudara, Allah berjanji Dia setia. Di masa sulit Dia setia. Di masa susah Dia setia saudara-saudara. Juga dalam mungkin kita terserandung dalam sebuah kesalahan kehilafan. Kesetiaan Tuhan tidak berubah dalam hidup kita. Dalam arti apa? 1 Yohanes 1 ayat 9.
1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara-saudara, Dia setia. Mungkin ada pelanggaran, tapi kalau kita menyadarinya, dikatakan Allah itu setia, akan mengampuni segala dosa kita. Asal kita minta ampun, merubah, berupaya meninggalkannya, tabiat, perangai, kebiasaan yang buruk, tinggalkan semua. Kita harus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kita harus bertambah di dalam Dia dari hari ke hari, saudara-saudara. Sebab memang itulah perjalanan hidup kita. Waktu kita diselamatkan, pada saat kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan menyadari diri kita orang yang bersalah di hadapan Tuhan, lalu kita minta ampun segala pelanggaran kita dan menerima Dia sebagai juru selamat, itu adalah titik awal keselamatan yang kita alami. Namun kita masih hidup di dunia, saudara-saudara. Secara hukum, keselamatan yang Tuhan janjikan itu adalah sah dan sempurna. Hanya satu korban saja untuk pengampunan dosa kita semua. Ibrani 10 ayat 14, coba kita lihat. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi tatkala kita menjadi percaya, kapan itu? Mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, atau mungkin baru kemarin. Itu adalah titik awal di mana keselamatan secara sah kita miliki. Secara hukum itu kita miliki. Tetapi di dalam realita kehidupan kita masih perlu bertumbuh. Kita belum langsung dibawa masuk di sorga. Kita masih ada hidup di bumi. Masih kita jalani tahun ke tahun. Dari hari pertama setiap tahun sampai hari terakhir seperti yang kita alami. Kita juga masih mempunyai pengalaman-pengalaman hidup, saudara-saudara. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan letakkan suatu titik yang kita harus capai. Titik awal keselamatan Tuhan berikan pada kita. Tapi ada satu titik Tuhan taruh di depan kita, saudara-saudara. Titik mana menjadi goal. Titik itu menjadi sasaran kita, saudara-saudara. Untuk mencapai itu, Tuhan memberikan kepada manusia pelayanan-pelayanan. Supaya kita dilayani untuk apa, saudara-saudara? Supaya kita bisa capai titik itu. Sebab realita kita belum sempurna. Tapi keselamatan kita sudah peroleh. Tapi kita harus bertumbuh untuk mencapai titik yang Tuhan tentukan bagi kita. Mari kita buka Efesus pasal 4 mulai ayat yang ke-11 mungkin. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini titik yang Tuhan taruh di depan kita. Sejak kita menjadi orang percaya yang diselamatkan, maka di depan kita Tuhan taruh titik ini, saudara. Apakah yang harus kita capai? Mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara-saudara, itu yang harus kita capai. Itulah sebabnya menjadi orang Kristen, jangan menjadi Kristen yang stagnan, Kristen yang hanya sampai dipercaya saja, tapi harus menjadi Kristen yang diperlengkapi dari hari ke hari. Puji Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin kita dalam tahun ini. Ini merupakan kesempatan yang Tuhan beri kepada saya dan saudara, yang perlu saya, saudara evaluasi di hari terakhir tahun 2023. Bagaimana dengan 364 hari yang kita sudah tinggalkan? Apakah kita pernah membenahi hidup kerohanian kita, kekristenan kita? Atau kita hanya sekedar ya ikut-ikut saja, ada kebaktian, ada persekutuan, ada kegiatan pelayanan tanpa membenahi kehidupan rohani kita? Ini hari evaluasi saudara-saudara. Besok kita akan mulaikan hari yang baru untuk tahun 2024. Sudah setingkat apa kehidupan saya di dalam mengiring akan Tuhan? Bagaimana dengan iman saya? Bagaimana dengan pengetahuan saya tentang Yesus Kristus Juru Selamat? Bagaimana kedewasaan rohani saya? Bagaimana tingkat pertumbuhan supaya kita sesuai dengan kepenuhan Kristus? Kalau kita lihat titik yang saya sebutkan yang kita harus capai, sebenarnya ini adalah gambaran kehidupan Yesus Kristus di dalam dunia. Waktu dia datang ke dalam dunia, saudara, sebagai manusia yang tidak berdosa, dialah yang menjadi patokan kita, standar dan ukuran kita. Sebab dikatakan sesuai dengan kepenuhan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup di dunia ini. Ini kita perlu capai, saudara. Kalau tidak, ya memang standar paling bawah selamat adalah beriman, percaya kepada Yesus, akui dia Tuhan Juru Selamat, di hati percaya, di mulut mengaku. Kita selamat. Kalau meninggal saat itu ya sorga pasti. Tapi kita kan masih hidup. Yang lebih lagi memberikan warning bagi saya dan saudara, karena kita generasi yang hidup di akhir zaman. Kalau pada generasi-generasi yang lalu mereka sudah meninggal, yang penting percaya kepada Yesus, dan pada waktu meninggal tidak menyangkal Yesus, sorga. Tapi kita yang masih hidup mendekati hari kedatangan Tuhan itu memberikan warning yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena nanti akan terpisah dua. Yang mencapai standar hidup Kristus, itu akan Tuhan singkirkan. Tuhan akan bawa di penyingkiran. Tuhan siapkan, saudara-saudara, tempat untuk menampung orang-orang percaya yang sempurna hidupnya sama seperti Kristus. Di mana? Di padang gurun. Padang gurun nanti Tuhan ubah jadi Taman Eden. Mazmur Yesaya 51, Yesaya 35 menjadi kebun buah-buahan dan lain-lain sebagainya. Ada infrastruktur yang Tuhan akan sediakan di sana. Luar biasa. Tetapi yang tidak mencapai standar ini, saudara-saudara, itu akan tertinggal. Itu 5 anak darah yang bodoh dikatakan akan masuk di masa yang sulit. Itulah masa penguasaan antikris yang bagi kita
ajaran-ajaran yang kita sampaikan itu ada di depan saya dan saudara. Masa itu masa sulit luar biasa, saudara-saudara. Di mana semua orang harus dipaksakan menyembah antikris. Percaya kepada nabi palsu. Jika tidak, jika kita tetap beriman kepada Yesus, konsekuensinya hanya satu, tidak dua, hanya satu, syahid. Dan masa itu masa sulit, sehingga Yesus berkata, kalau tidak disingkatkan waktunya, tidak ada orang yang selamat. Jadi saya percaya kesulitan bagi orang Kristen yang tertinggal tidak terlalu lama, saudara-saudara. Artinya yang setia, yang bertahan pasti habis binasa, habis meninggal atau mati syahid. Tapi nanti akan dibangkitkan setelah masa antikris selesai. Akan dibangkitkan, kasih pakaian putih, memerintah bersama Yesus. Di mana? Di kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Yang kita kejar adalah seperti Yesus. Standar yang kita harus capai, supaya hanya disingkirkan ke padang gurun. Banyak ayat, saudara. Saya tahu jemaat eklesia sudah berkali kami sampaikan. Walaupun di mana-mana kami pergi dan coba menyampaikan ini, banyak orang yang masih terheran-heran. Sehingga kami mengajak teman-teman, ajarkan tanggung jawab kita, supaya jemaat sadar dan berjaga-jaga bahwa hari kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, yang kita tidak tahu hari apa, tanggal berapa, kita tidak tahu. Tiba-tiba nanti akan ada pemisahan. Dalam Lukas 17 ayat 34. Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini akan ada, ini pasti terjadi. Juga dalam Matius 24 ayatnya bunyinya sama, saudara-saudara. Akan ada pemisahan. Puji Tuhan bagi kita yang mencapai standar. Kita akan dipelihara oleh Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita aman, saudara-saudara. Coba kita lihat pemeliharaan Tuhan dalam Mazmur 91 mulai ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya, sekali lagi, Allah kita yang setia. Dia berjanji, saudara-saudara, sampai masa sulit sekalipun, di akhir zaman ini, di dekat kedatangannya, dikatakan dia tetap setia melindungi kita. Perisai dan pagar tembok adalah kesetiaan Tuhan bagi saya dan saudara. Ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap dasarnya malam, kedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terus, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bisa bilang amin, saudara? Tuhan pelihara gereja Tuhan ini. Yang penting kita masuk kepada bilangan yang disempurnakan. Oh haleluya, puji Tuhan. Akan ada anak panah yang berterbangan di siang hari, di malam hari. Saya kira bukan cuma anak panah yang biasa digambar-gambar, anak panah yang dibuat dari, kalau orang-orang wana itu, saudara, ditaruh racun di ujungnya, burung, babi hutan kalau kena pasti akan mati. Tapi hanya dari bambu, anak panah seperti itu. Tapi anak panah modern, saudara-saudara, saya kira mungkin ini rudal. Ya, rudal itu
Kita lihat di Timur Tengah itu berterbangan ribuan saudara-saudara menyerang Israel dengan Hamas sedang bertempur. Tapi Tuhan berjanji gerejanya akan dilindungi oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Penyakit sampar, penyakit menular akan mengamuk saudara-saudara. Kita dianjurkan lagi untuk berjaga-jaga, pakai masker lagi. Karena ada gejala lagi saudara-saudara. Dan memang akan lebih hebat lagi. Tapi puji Tuhan, kita menyembah Allah yang setia. Dia setia. Di masa susah, Dia buat jalan keluar. Di dalam kesulitan, Tuhan lindungi. Puji Tuhan. Apalagi tuh saudara-saudara. Coba kita lihat lagi. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Kalau kita tidak setia, kesetiaan Tuhan tidak berubah saudara. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Betapa untungnya kita memiliki Allah yang seperti ini. Dia setia pelihara saya dan saudara. Segala puji bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tahun 2023 ini segera kita tinggalkan. Sebentar malam kita akan berdoa lagi bersama di sini. Mulai jam 10 kita sudah berkumpul, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Saudara-saudara yang punya kesaksian, saksikan saudara-saudara. Perlu kita saksikan supaya menguatkan orang, supaya hati kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Di situasi apapun Dia tidak berubah. Dia tetap sama saudara-saudara. Kuasanya juga tidak berubah, tetap sama. Untuk itu kita tetap meyakini dan percaya kepadanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami melayani di Bunta tanggal 27 Natal. Pelayanan terakhir yang kami terima dimintakan. Walaupun jauh dari Palu saudara-saudara, tapi kami berupaya hadir di sana. Ibadahnya meriah sekali, sahdu. Ada satu hal yang saya simak saudara, bahwa jemaat di sana diajak oleh gembalanya untuk setia dengan Tuhan Yesus. Nyanyian mereka menjurus kepada sekali Yesus, tetap Yesus. Di susah, di senang, di masa berkelimpahan, di masa berkekurangan, tetap dengan Tuhan Yesus. Ini yang penting kita wujudkan. Kita mengasihi Dia, sebab Dia adalah kekasih jiwa kita. Dia tidak lama lagi akan kembali. Berakhirnya tahun 23 saudara-saudara, ini menunjukkan kesempatan untuk 1 tahun lagi bagi kita membenahi diri sudah lewat. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di 2024, tahun itu juga adalah tahun di mana kita membenahi hidup kita, membenahi rumah tangga kita, membenahi diri pribadi kita masing-masing, keluarga kita, supaya kalau Dia datang sebagai Allah yang setia, Dia temukan kita tetap setia dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Kita lakukan pujian itu. Setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Bahasa tetesan air mata
kita lanjut dalam penyembahan. Sebentar kami akan menyerahkan anak. Firman Allah mendidik saya dan saudara untuk mempercayai Tuhan yang setia. Kita sudah buktikan melalui firman-Nya bahwa Dia dalam situasi apapun tidak pernah ingkar janji. Dia selalu berjanji menolong saya dan saudara. Tetapi saudara-saudara, kita harus mempunyai hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya. Satu ayat lagi saya bawa kita dalam renungan. Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11 kita perhatikan bersama. Karena iman ia juga dan Sarah. Ia di situ adalah Abraham. Sarah adalah istrinya. Jadi karena iman Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Contoh orang yang mempunyai keyakinan atas kesetiaan Tuhan adalah Abraham dan Sarah. Abraham 100 tahun, Sarah sudah nenek-nenek. Tapi mereka tahu Allah yang berjanji, yang pernah berkata kepada Abraham, Abraham coba lihat ke langit, coba hitung itu bintang. Kalau engkau percaya akan begitu keturunanmu, seperti pasir di laut. Walaupun mendengar janji usia sudah tua, tapi mereka percaya yang berjanji itu adalah setia. Apakah tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan atas kesetiaan Tuhan seperti itu? Perlu saudara, kita meningkatkan keyakinan kita kepada Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang setia. Dia menggenapi segala janjinya. Yang penting hati kita juga sungguh-sungguh dengan Dia. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Kepada kedua orang tua, bawa anak silakan depan. Air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Ya Tuhan, sebelum saya berdoa untuk kedua anak ini diserahkan, saya baca sebuah ayat dalam firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi, sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, memberkati mereka.
kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Terimalah ya Tuhan. Keluarga yang beriman kepadamu dan mau menyerahkan anak mereka ke dalam tangan Tuhan, dengan menyadari keterbatasan sebagai orang tua dalam mendidik dan merawat anak-anak ini. Olehnya mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, supaya anak-anak ini diberkati oleh Tuhan. Kuduskan tangan hamba-Mu akan menyerahkan anak-anak ini. Hamba-Mu menyerahkan anak Ibnu Asli Rofik di dalam tangan kasih sayang Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan anak Yosua Al Krishna ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan menjadi bahagian kedua anak ini dan juga kedua orang tua mereka. Beri hikmat, kekuatan dan akal budi, kemampuan untuk mengasuh merawat anak-anak mereka di jalan-jalan Tuhan. Berkati keluarga ini, terpujilah akan Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kita tinggal berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita kembali lakukan pujian tadi. Puji Tuhan. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang setia. Setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghidupku, mengerti bahwa
menantang di hadapan kita nanti besok hari, tahun yang baru. Dengan kesetiaan Tuhan kita akan melangkah bersama menyambut tahun itu. Seraya kita mau berkata, Roh Kudus pegang tangan kami, supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Puji Tuhan. Jalan sendiri tanpa Engkau, tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada segala peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau, tanpa Engkau. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti. Sekali lagi, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Haleluya.
Angkat suaramu, berterima kasih kepada Tuhan. Dia sudah pelihara kita sepanjang tahun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah pelihara sepanjang tahun 2023. Akan memasuki tahun baru nanti Tuhan. Roh-Mu menyertai kami. Tangan-tangan kami Engkau tuntun di jalan yang benar Tuhan. Peganglah hidup kami. Peganglah hati-hati kami semua. Agar hati kami terus melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami aman di bawah kepak sayap kemurahan Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu, saudara-saudara kami yang tidak bersama kami hari ini, mereka bersama keluarga di tempat-tempat lain, Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Terpujilah akan Tuhan. Umat-umat-Mu akan berkorban juga untuk pekerjaan-Mu, balas berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan, kita bawa ke depan seperti biasa. Mulai dari kanan saya, di tengah dan di kiri. Kita silih berganti untuk membawa persembahan. Kita sambut dengan satu pujian.
ekstra korban Bapak Ibu sekalian. Untuk ibadah sore kami tiadakan, untuk ibadah yang kedua kita undur saja sampai pukul 10 saudara-saudara. Jadi pukul 10 malam kita mulai berkumpul lagi untuk laksanakan persekutuan kita untuk sambut tahun baru. Tepat jam 12 kita akan bubar untuk bersiap lagi. Besok pagi kita adakan ibadah tahun baru saudara-saudara. Ibadah hanya satu kali saja untuk besok. Kita mulaikan pukul 8 pagi juga, jam 9 sorry. Besok jam 9 kita undur 1 jam karena sebentar malam kita larut tidur saudara-saudara. Jadi jam 9 ibadah tahun baru kita mulaikan, dan ibadah hanya satu kali saja. Lalu ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Untuk itu para pelayan bersiap untuk melayani pada besok dalam ibadah itu. Saya kiranya itu yang jadi pengumuman. Apalagi ya? Ya. Kita segera akan menutup ibadah ini, saudara. Sementara masih ekstra. Kita lakukan satu pujian, kita akan menutup ibadah. Kau Allah yang besar, Kita bangkit berdiri. ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Layakkah yang layak ku adukan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Manakah yang layak ku adukan? Hanya Kau, yang layak ku adukan. Hanya Kau, yang layak. Tuhan, kembali kami memanggil nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami telah bersyukur atas segala rahmat anugerah-Mu yang sudah melindungi kami dari hari pertama tahun 2023 sampai pada hari yang terakhir ini. Kami dapat lagi beribadah kepada Tuhan. Untuk hari-hari ke depan, kehidupan ini kami taruh dalam tangan kasih sayang-Mu. Lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Bentengi kami Tuhan, tudungi kami dengan sayap kemurahan-Mu, agar dimanapun kami pergi dan berada, dalam tugas, dalam pekerjaan, perlindungan Tuhan kami nikmati senantiasa. Baik diri kami pribadi masing-masing maupun kami sekeluarga dan rumah-rumah tangga kami dan segala pekerjaan kami ada dalam perlindungan Tuhan. Celikan mata rohani kami Bapa untuk memandang kepada sasaran yang kami harus capai di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan, jemaat eklesia yang tidak bersama kami pagi hari ini, mereka yang berada di tengah keluarga,
di kampung halaman ataupun di kota-kota lain. Tuhan lindungi mereka. Dan bila mereka kembali lagi ke kota Palu, mereka tiba dengan segala selamat. Kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Persekutuan kami pada pukul 10 malam sebentar untuk menyambut tahun yang baru. Tuhan tolong kiranya himpunkan umat-umat-Mu, beri cuaca yang baik, beri kesehatan bagi kami semua, agar kami kembali bersama-sama bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan lawat sembuhkan. Ada jemaat-jemaat yang berusia lanjut Tuhan, yang tidak mampu lagi duduk bersama dengan kami, lawat mereka Tuhan. Kami bawa Bapak Tobing Tuhan, lindungi dia Bapa. Dalam menyambut tahun yang baru, Tuhan beri kekuatan. Demikian yang sakit Bapak Monopode Tuhan, Kau atung kami bawa dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan dan kesehatan menjadi bahagian mereka. Kami bawa Sesmekeang juga Tuhan, tolong supaya dimanapun mereka berada Tuhan, mereka juga menikmati kasih sayang Tuhan. Terima kasih yang lain-lain yang kami tak sempat sebut nama mereka. Engkau halangan apa yang mereka alami, Tuhan berikan kemenangan Tuhan, agar kami boleh menyambut tahun baru pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Akhirnya bangsa negara kami selalu berdoa kiranya ada keamanan di mana-mana, terutama dalam rangka pemilihan umum Tuhan. Pesta demokrasi pada tahun depan akan terselenggara dengan baik, dan pemimpin bangsa yang terpilih adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami kembali ke rumah kami, tibakan kami dengan segala selamat daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, kita mengangkat kedua tangan kita. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan penghantaran kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus akan kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.